Selamat pagi Bu Maria dan teman-teman. Kami dari kelompok 3. Hari ini kami akan mempresentasikan tugas kelompok kami yang berjudul teks eksposisi dalam pendidikan. Namun sebelum lanjut, perkenalkan, nama saya Angelin Firman sebagai moderator dan teman-teman saya Dalvin, Edward, Eugenia, Felicia, dan Vanessa Magdalene. Oke, jadi apa itu teks eksposisi akan dijelaskan oleh Dalvin. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan izin kepada saya untuk berbicara. Sekarang saya akan menjelaskan tentang pengertian teks eksposisi. Teks eksposisi adalah jenis teks yang menjelaskan atau mengonfirmasikan tentang topik secara objektif, padat, jelas, dan juga akurat berdasarkan fakta dan data yang benar. Kemudian lanjut, tentang struktur teks eksposisi akan dijelaskan oleh Edward. Terima kasih pada moderator telah memberi saya kesempatan untuk berbicara. Sekarang saya akan menjelaskan struktur dari teks eksposisi. Struktur dari teks eksposisi itu dibagi jadi 3. Pertama, tesis. Tesis itu adalah pernyataan pendapat. Terus yang kedua itu ada argumentasi untuk penjelasan dan bukti fakta untuk mendukung tesis. Yang ketiga ada penegasan ulang, kesimpulan yang merangkum dan menegaskan kembali tesis. Lanjut, kaidah kebahasaan akan dijelaskan oleh Vanessa Magdalene dengan Eugenia. Kaidah kebahasaan dari teks eksposisi ada 3, yaitu menggunakan bahasa baku, menggunakan pronomina atau kata ganti seperti pronomina orang, contohnya kita, kami, dan mereka. Pronomina penunjuk seperti ini, itu, sana, dan situ. Dan pronomina penanya seperti apa, mana, dan siapa. Dan juga menggunakan konjungsi atau kata sambung. Konjungsi pemerincian seperti yaitu adalah ialah, konjungsi sebab akibat seperti karena sehingga sebab, konjungsi pertentangan tetapi akan tetapi namun, konjungsi penegasan dan penguatan seperti bahkan, apalagi, lagi pula, dan yang terakhir ada konjungsi penjelasan seperti bahwa. Lanjut, contoh dari teks eksposisi dalam bidang pendidikan akan dijelaskan oleh Ryuken. Contoh teks eksposisi tentang pendidikan. Pendidikan adalah hal yang paling efektif dalam memperbarui dunia. Hal tersebut dikarenakan pendidikan dapat digunakan sebagai batu loncatan untuk mengetahui segala informasi serta ilmu yang ada. Argumentasi. Banyak sekali upaya yang dilakukan oleh pihak pemerintahan, contohnya Indonesia dalam melakukan pembangunan gedung sekolah, bahkan sampai melakukan kegiatan bebas biaya sekolah atau sekolah gratis di Indonesia. Peningkatan upaya pendidikan memang tergolong lumayan baik. Selain itu, hal paling penting ialah harus ada minat untuk berprestasi dan belajar. Hal tersebut akan mempermudah pemerintah agar tingkat pendidikan pada siswa semakin meningkat sehingga para penerus bangsa dapat memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negaranya. Penegasan ulang. Jika peserta didik semakin aktif dengan fasilitas yang baik, dapat melakukan kerjasama, maka akan meningkatkan martabat Indonesia di kalangan negara-negara di dunia. Jika hal tersebut terjadi, maka akan menarik perhatian investor asing untuk menanamkan modalnya di negara ini sehingga ekonomi masyarakat dalam negeri semakin meningkat. Dan yang terakhir, penutup akan dijelaskan oleh Felicia. Jadi kesimpulan dari teks eksposisi adalah teks yang menjelaskan atau menginformasikan suatu topik secara objektif, padat, jelas, dan akurat. Teks eksposisi juga mempunyai struktur seperti tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Tidak hanya itu, teks eksposisi juga mempunyai kaidah kebahasaan seperti menggunakan kata bahasa yang baku, kata ganti, dan kata sambung atau konjungsi.
Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Jika terdapat kesalahan kata atau artian dalam membuat kalimat, kami memohon maaf. Kami dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih.